Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku semuanya. Perkenalkan, Bu Floren dari Prodi Kejuruan Farmasi. Ya, nama Ibu adalah Apoteker Floren Anggidekaros. Pada siang hari ini berkesempatan untuk memaparkan materi untuk anak-anakku semuanya, siswa baru SMK Kesehatan Amanah Husada terkait bahaya penggunaan narkoba di kalangan pelajar. Baik, sekali lagi Bu Floren juga mengucapkan selamat datang untuk siswa baru kelas 10 SMK Kesehatan Amanah Husada. Selamat bergabung dan berdinamika bersama kami ya. Baik, untuk materi pada siang hari ini akan Bu Floren share screen. Ya. Baik, kita mulai saja untuk materi pada siang ini terkait dengan bahaya narkoba bagi generasi muda. Ya. Baik, yang pertama akan Bu Floren sampaikan adalah terkait dengan dasar perundang-undangan terkait dengan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia, yaitu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, kemudian ada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 ya, tentang prekursor narkotika dan Peraturan Kepala BNN atau Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja BNN itu sendiri. Ya, Presiden Republik Indonesia sendiri, Bapak Jokowi menyampaikan pada Mussenbang ya bahwa Indonesia ini terjadi darurat narkoba gitu ya, sehingga Bapak Jokowi ini memiliki program kerja yaitu Rakornas Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba ya, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 gitu. Jadi Bapak Presiden sendiri sudah mendukung gitu ya gerakan untuk penanganan ancaman narkoba gitu. Nah, penyalahgunaan narkoba ini terjadi pada siapa saja gitu ya. Dari survei ini terjadi pada pekerja ya. Orang-orang yang bekerja itu sebanyak 59%. Nah, kemudian ini pada pelajar sendiri 24% gitu ya di seluruh Indonesia. Dan populasi umum adalah 17%. Nah, ini menjadi perhatian khusus karena pelajar merupakan generasi muda penerus bangsa gitu ya. Baik. Ini terkait dengan era digital yang semakin berkembang, di mana adanya ancaman kejahatan cyber ya. Perkembangan teknologi informasi yang pesat gitu ya, membuka ruang dan menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi ataupun mengedarkan narkoba dengan lebih mudah, murah, dan tidak terdeteksi. Nah, ini merupakan ancaman ya. Bisa melalui surface web market, yaitu peredaran narkoba dilakukan melalui medsos ya dan website. Kemudian ada deep web market, di mana peredaran narkoba dilakukan melalui jaringan internet yang tersembunyi dan sulit dilacak. Kemudian ada crypto market, ini menggunakan cryptocurrency melalui internet, dan ini juga tidak mudah dilacak karena identitas tersembunyi, gitu ya. Nah, sebetulnya program Promkes atau promosi kesehatan bahaya narkoba bagi remaja ini sudah disusun ya oleh pemerintah, bahkan sampai ini juga merupakan program puskesmas juga gitu ya, terkait dengan susunan strategi-strategi yang digunakan untuk mempromosikan bahaya narkoba bagi remaja ya. Ini tahapannya ada empowerment objektif, ya, kemudian ada strategic approach, ini, kemudian community manage dan evaluation. Empowerment objektif ini tentang aktivitasnya yaitu ini mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kemudian buku panduan, ya, buku panduan pencegahan penyalahgunaan narkoba, kemudian strategic approach-nya adalah gerakan pemberdayaan keluarga,
kemudian reorientasi pelayanan kesehatan, edukasi bahaya narkoba, aliansi strategi kemitraan. Kemudian panduan promosi kesehatan oleh Kemenkes RI. Ya, kemudian ada tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika, kemudian pembentukan komunitas anti narkoba, dan untuk evaluasinya adalah evaluasi yang dilakukan secara terintegrasi dengan remaja dan keluarganya serta masyarakat. Ya. Nah, sebelum kita tahu bahaya narkoba, kita juga harus tahu dulu apa sebetulnya narkoba itu ya. Narkoba itu sebetulnya adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ya. Narkotika sendiri ini menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 97 ya, narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, narkotika sendiri ada yang alamiah, ini dari tanaman ya, contohnya opium, lalu ada semi sintetik, ini morfin dan heroin, dan sintetik, ini ada petidin dan metadon. Kemudian, narkotika sendiri ini dibagi menjadi 3 golongan ya. 3 golongan. Golongan yang pertama, ini hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan ya, tidak untuk terapi dan efek ketergantungannya kuat. Contohnya apa? Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Kemudian golongan 2. Golongan 2 ini bisa digunakan untuk terapi, tetapi pilihan terakhir ya. Jadi pilihan terakhir untuk pengobatan. Ketergantungannya kuat, tetapi lebih kuat yang golongan 1 tadi. Contohnya morfin dan petidin. Kemudian golongan 3, nah ini yang biasanya sering atau bisa digunakan untuk terapi pengobatan. Ketergantungannya lebih ringan, yaitu kodein contohnya ya. Kemudian psikotropika, apa itu psikotropika? Ya, psikotropika adalah zat atau obat baik alami atau sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ini juga terbagi menjadi beberapa golongan, ya. Ada 4 golongan ya. Nah, ini untuk penjelasannya. Sama, golongan 1 itu hanya untuk perkembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, pengobatan ya. Ketergantungannya kuat. Contohnya ekstasi, MDMA, dan LSD. Kemudian golongan 2, ini bisa untuk terapi, tetapi sama pilihan terakhir ya. Ketergantungannya juga tinggi. Gitu. Contohnya amfetamin, metilfenidat, metakualon. Kemudian untuk golongan 3 ini ketergantungannya sedang, bisa untuk terapi juga ya, fenobarbital dan flunitrazepam, ini contohnya. Kemudian golongan 4 untuk terapi juga, ini ketergantungannya ringan ya. Contohnya diazepam, clobazam dan bromazepam gitu. Nanti untuk anak-anakku semua yang di farmasi tentunya akan mempelajari juga obat-obatan ini ya nanti. Nah, kemudian zat aditif sendiri apa gitu kan? Tadi kan ada narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Zat aditif adalah obat juga serta bahan-bahan aktif ya yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi ya. Adiksi itu ketergantungan yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus ya, yang jika dihentikan akan memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit yang luar biasa. Ini yang sering dinamakan sakau gitu ya. Contoh zat adiktif apa saja? Ada minuman beralkohol, kemudian inhalasi, ya, gas yang dihirup, biasanya menghirup lem, ibon kayak gitu. Kemudian ada juga tembakau, ini dari rokok ya, yang di dalamnya mengandung nikotin. Nah, ini jenis-jenis narkoba yang paling banyak digunakan. Biasanya kalau anak-anak semua sering lihat berita ya, ini biasanya ganja, kemudian sabu, kemudian ada ekstasi gitu. Ini juga heroin, mirip-mirip sih bentuknya ya, karena putih-putih seperti ini.
heroin, kemudian ada kokain, sabu, ganja tadi ya, tanaman dia, kemudian ekstasi gitu. Nah, ini. Nah, ini beberapa resiko penyalahgunaan narkoba ya. Beberapa resiko penyalahgunaan narkoba ini ada dari fisik dan psikis, kemudian dari hukum tentu saja ya. Hukum ini terkait dengan nanti bisa rehabilitasi atau mungkin hukuman penjara ya. Dan yang terakhir adalah tentu saja kematian gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, ini jenis narkoba berdasarkan efeknya ya, efek terhadap susunan saraf. Yang pertama adalah stimulan. Nah, stimulan ini efeknya adalah gangguan sistem saraf, termasuk bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung ya. Contohnya adalah amfetamin dan metamfetamin. Istilah gaul ya, gaul di masyarakat itu biasanya sabu, ada yang menyebutnya kristal. Kemudian ada depresan. Ini menekan sistem saraf juga, biasanya mengantuk ya, efeknya mengantuk, penurunan fungsi kognitif dan memori. Ya. Berkeringat, gelisah, sulit tidur, dan sulit berkonsentrasi. Nah, ini ada alkohol, ada opium tadi ya, morfin, kodein gitu ya. Nah, istilah gaulnya nih ada brem, oplosan, nah, bopeng, boti, mumbul, putau, si putih, etep, macam-macam ya. Ini istilah-istilah gaulnya, kalian harus tahu. Kemudian halusinogen, menghasilkan satu spektrum pengalaman sensor yang terdistorsi, serta mempengaruhi mood dan proses berpikir juga, begitu ya. Jadi nggak ada manfaatnya sama sekali ini ya. Ini juga contohnya ekstasi, mushroom atau bunga kecubung. Nah, ini juga. Ini istilah gaulnya ada inex, ada magic mushroom atau jamur kotoran sapi gitu ya. Kemudian ada ganja, mira atau kat. Inhalan itu bisa lem, bahkan bensin ya. Bensin, kemudian ketamin. Istilah gaulnya ada cimeng, gelek, cat. Ini juga ya. Efeknya, sulit mengingat sesuatu, reaksi melambat, sulit konsentrasi, mata merah, mengantuk, paranoid, dan juga kecemasan. Gitu. Nah, ini efeknya macam-macam, ini tidak ada yang menguntungkan sama sekali. Ya, kecuali tadi yang untuk pengobatan, untuk golongan-golongan tertentu. Nah, ini proses terbentuknya ketergantungan itu bagaimana? Yang pertama adalah kompromi dulu. Dia mau bergaul dulu dengan pemakai narkoba itu ya. Entah dalam lingkungan pertemanan, ya, ataupun lingkungan, ya mungkin anak-anak SMK ya, itu macam-macam pergaulannya. Kemudian diawali dengan coba-coba. Nah ini, jangan sampai, walaupun coba-coba, no, tidak boleh ya, karena dia apa? Biasanya segan menolak teman ya, malu, segan itu menolak gitu ya. Kemudian toleransi, pemakaian sosial. Jadi dia pertama-tama ya hanya saat gaul aja gitu sama temennya ya kan. Kemudian pemakaian situasional, dia bisa saat kesel, sedih, kecewa, ada masalah. Nah dia terus apa? Terus beralihnya ke sini, ke narkoba ini gitu. Kemudian dari toleransi itu tadi, maka akan lama-kelamaan jadi sebuah kebiasaan. Pemakaian jadi sering ya, dan meningkatkan frekuensi pemakaian gitu. Jadi dia tidak perlu dipengaruhi atau pas sedang bermasalah, dia jadi memiliki kebiasaan ya harus pakai gitu. Nah, puncaknya tahap ketergantungan, dan bila tidak pakai, sakau, seluruh badannya sakit semua dan menyebabkan kerusakan pada organ tubuh dan akhirnya apa? Meninggal gitu. Ya. Ini beberapa ciri-ciri fisik ya penderita ketergantungan narkoba ya. Berat badan turun drastis ya, kurus gitu orangnya. Kemudian mata terlihat cekung dan merah. Seperti orang ya sakau mabuk gitu, kelihatan banget. Kalau ada yang ketergantungan alkohol ataupun obat-obatan terlarang, ini kelihatan banget.
mata cekung merah, muka pucat, bibir kehitaman, ya. Nah, tangan penuh dengan bintik merah, seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada tanda bekas luka. Mungkin dia pakai suntikan atau apa gitu ya. Nah, nih seperti ini. Sangat-sangat mengerikan. Kemudian buang air besar dan buang air kecil itu jadi nggak lancar. Jadi sudah mulai ada kerusakan-kerusakan pada organ tubuh ya. Kemudian ciri-ciri perilaku, dia jadi malas gitu, sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutin, sikap tidak peduli dan dia mulai jauh dari keluarga gitu ya. Kemudian nih suka mencuri uang ya di rumah, di sekolah, tempat pekerjaan, dan menggadaikan barang-barang berharga di rumah. Karena dia apa? Sudah ketergantungan. Dia harus bagaimana caranya bisa membeli narkotika itu. Makanya dia bisa melakukan hal-hal yang sifatnya jahat ya, mencuri seperti itu. Nah ini selalu kehabisan uang karena uangnya tadi untuk membeli obat-obatan terlarang. Nah, waktu di rumah itu kerap kali dihabiskan di kamar tidur, kloset, gudang, ruang yang gelap gitu. Jadi dia suka menyendiri gitu ya, kamar mandi atau tempat sepi. Sering batuk-batuk, pilek berkepanjangan ya. Dan biasanya terjadi pada saat gejala putus zat atau sakau tadi ya. Kemudian takut air gitu ya, jika terkena akan terasa sakit. Karena itu mereka jadi malas mandi. Nah, ini sebenarnya juga sudah masuk ke efek psikis ya ini, efek psikis gitu. Nah, bicara cadel, pelo, jalan sempoyongan gitu ya, ini juga fisik dan psikis juga sudah mulai terganggu. Nih, sering mengalami mimpi buruk ya. Nih, mengalami nyeri kepala dan sendi-sendi itu badan sakit semua. Mengeluarkan air mata dan berkeringat berlebihan. Tuh, sering menguap, sering bohong, ingkar janji dengan berbagai macam alasan gitu ya, karena untuk menutupi itu tadi perilaku dia ya. Nih, ciri-ciri emosi ada sangat sensitif, cepat bosan ya. Kemudian membangkang bila ditegur atau dimarahi gitu. Emosinya naik turun ya, tidak ragu untuk memukul orang atau berbicara kasar pada anggota keluarga. Nah, ini sudah efek sosial nih jadinya ya. Nafsu makan tidak menentu gitu, kadang nggak doyan makan gitu ya. Nih, contoh-contoh nyata nih penyalahgunaan narkoba. Ada yang dulu artis-artis ya, nih. Ada yang halusinasi nih di jalan. Overdosis tuh serem banget ya. Kemudian ada yang kecelakaan ya, ini artis siapa nih? Roger Danuarta ya, dulu pernah ditemukan sakau gitu ya, terus mengalami kecelakaan. Ini yang agak ini ya. Nih, penuaan dini ini udah mulai-mulai nih, dan dia menjadi rentan terhadap serangan penyakit. Tuh, kerusakan gigi ya. Nah, ini tadi efek-efeknya tadi ya, halusinasi ya, depresan atau menekan sistem saraf pusat, kecanduan atau adiktif, stimulan ya, merangsang sistem saraf, dan kematian gitu. Ya, overdosis itu menyebabkan kematian. Nah, tadi fisik ya. Fisik tadi itu ada komplikasi pada kehamilan jelas kalau pada ibu hamil ya. Gangguan otak, gangguan paru, jantung, hati, penyakit menular seksual ya, sering terjadi kemandulan, pasti organ-organ tubuhnya tidak berjalan dengan baik, pasti ada kerusakan gitu ya. Sosial ya tadi ada perilaku menyimpang, ya, putus sekolah, berbohong, mencuri, ya. Kemudian lingkungan sekolah ya jadi jelas ini untuk kalian. Merusak disiplin dan motivasi belajar. Kemudian meningkatnya tindak kenakalan dan kekerasan. Nah ini lingkungan masyarakat bisa tercipta pasar gelap ya antara pengedar dan bandar yang mencari pengguna. Ini yang tadi. Nah, ini perubahan sikap dan perilaku ini ya. Tadi prestasi di sekolah menurun, pola tidur berubah, begadang, bepergian, berbohong, emosian ya.
Nah, ini beberapa refleksi yang perlu kita lakukan, ya, mitos atau fakta gitu ya. Yang pertama, adiksi bisa sembuh, tergantungan itu bisa sembuh. Bisa nggak kira-kira? Mungkin bisa, tapi prosesnya itu sangat tidak mudah, ya. Di pusat rehabilitasi narkoba itu tidak mudah sekali prosesnya, karena sekali sudah sakau dan ketergantungan itu badan sakit semua, organ-organ sakit semua ya. Jadi sulit sekali. Dan bisa sembuh tapi proses menuju sembuh itu sungguh luar biasa. Jadi jangan coba-cobalah ya. Kemudian kalau sedikit saja enggak apa-apa. No, tidak bisa. Narkoba itu sedikit saja. Kita coba sekali kok enak ya. 2 kali, 3 kali jangan. Ya. Sedikit pun jangan gitu ya. Tidak ada kata tidak apa-apa untuk narkoba ya. Sedikit ya tentu saja apa-apa gitu karena dia memang menyebabkan ketergantungan gitu. Hanya dipakai anak jalanan enggak juga. Jadi kalian juga perlu hati-hati ya. Ditawarin ini sama siapa, mungkin orang-orang yang terdekat itu juga perlu waspada gitu. Bisa jadi itu adalah narkoba gitu. Nah, penggunaan nafsa bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Betul, tadi ya bisa terlihat dia dari sikap, bisa dari fisik juga tadi sudah Bu Florence sampaikan ya. Pakai nafsu jadi keren. Dari mana kerennya? Muka jadi kelihatan tua, gigi rusak, ya kan? Kemudian prestasi menurun gitu. Tidak ada yang bagus gitu ya. Menolak tawaran teman untuk pakai nafsa berarti pengecut. Tidak. Justru kalian menolak nafsa itu adalah menyelamatkan generasi bangsa. Ya, jangan sampai sekali-sekali terpengaruh. Ya, bukan berarti pengecut. Itu catatan ya. Baik. Jadi selalu katakan tidak pada narkoba ya. Say no to drugs ya. Nah, ini bagaimana cara-cara menghindari penyalahgunaan narkoba sekarang ya. Kita harus mempererat diri dengan keimanan. Harus rajin beribadah juga ya. Dan ketakwaan kita juga harus ditingkatkan serta budi pekerti yang luhur. Kemudian biasakan diri berpola hidup sehat, makan makanan yang sehat gitu ya. Aktivitas fisik minimal 30 menit sehari gitu. Menolak bujukan, harus berani menolak bujukan. Belajar sungguh-sungguh, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Hobinya apa ya? Hobinya apa? Tekuni di situ kalau misalnya ada waktu luang. Dan hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Gitu. Merokok ya, kumpul-kumpul yang sekiranya tidak penting dan tidak bermanfaat tinggalkan. Gitu. Ya, ini semboyan ya, kita harus mengharamkan narkoba. Baik, mungkin itu untuk materi yang bisa Florence sampaikan. Sekarang kita nonton film dulu ya. Kita nonton film. Sebentar aja, 2 menit terkait dengan bahaya narkoba. Oke.
Oke ya, ini ya. Say no to drugs. Oke, baik. Itu tadi ya, film singkat yang bisa kita tonton semuanya, bahaya narkoba bagi pelajar. Baik, untuk materi tentang bahaya narkoba, Bu Florence sudah sampaikan. Ya, sudah Bu Florence sampaikan termasuk dengan filmnya tadi. Bu Florence ucapkan terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah stay tune dan tetap menonton materi ini. Setelah penyampaian materi ini nanti akan ada post test ya. Akan ada post test nanti mengisi soal gitu. Untuk link Google Form-nya nanti akan dibagikan kepada anak-anakku semua, nanti silahkan dikerjakan untuk soal post test-nya. Baik, sekali lagi kita sebagai generasi muda harus berani berkata tidak pada narkoba ya, untuk menuju generasi Indonesia yang sukses. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari Ibu Floren. Untuk kurang lebihnya Bu Floren mohon maaf. Selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan merdeka.